Halo. Halo. Hai. Rashid, tolong dinyalain ya speakernya. Join audio di yang pojok. Sampai kedengaran suaranya kakak. Rashid. Ada berapa orang ya? Ini mungkin kak? Oh enggak. Oke dek, Kak Iva mau share PPT-nya dulu ya. Kemarin udah di-share sama Kak Ila belum? Filenya. Aisyah dengar Kak Iva nggak? Dengeran, Kak. Udah masuk PPT-nya? Oh no. Belum, Kak. Belum. Belum masuk? Belum. Belum masuk ya? Oh, I see. Apa kesalahannya? Ini harus dibuka dulu. Ya Kanjel. Aduh. Oh my god. Bentar ya. Aduh, ngapain dia? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Siapa ya? Kanza. Coba ya. Kanza, dengar Kak Iva nggak? Kanza? Kanza, dengar Kak Iva? Udah. Coba ya. Halo, Kanza? Dengar Kak Iva? Dengar Kak Iva nggak? PPT-nya udah masuk. PPT-nya udah masuk. Udah. Alhamdulillah. Udah ya. Ini sudah join semua. Kalau sudah anggukan kepala aja. Oh. Kayaknya belum semua deh, Kak. Belum semua. Belum semua Ini ya. bisa dengar aku nggak? Apa? Siapa? Hanum ini belum tak ikut. Oke, they can hear me. Oke. Aduh, ya Allah, lucu banget sih, Num. Maria Diandra udah. Semuanya wes. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya. Ini adik-adiknya semua atau ada orang tuanya ya? Dibimbing sama orang tuanya? Enggak. Adik-adik doang, Kak. Adik doang. Adik-adik doang. Pak, aku lagi di rumah sakit. Oh, masih di rumah sakit. Pak, kenapa itu? Kenapa tuh? Anak kena demam, Oh ya. tapi nanti sudah naik trombositnya katanya. Alhamdulillah. Semoga cepat sehat ya. Oke.
Sambil menunggu teman-teman yang join, alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan bacaan doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Oke, berdoa mulai. Selesai. Mamaku tadi nelpon. Sebentar. Iya, ya apa ya Kak ya? Ini yang dengaran siapa ya? Ini unmute all. Oke. Oke, yang pertama kita di sini akan membahas tentang PKN ya, intensif PKN. Seharusnya kalian kan sudah ujian, cuma terhalang ada wabah virus ini, jadi kita mundur lagi untuk ujian USBN-nya. Oke, bismillah kita awali dengan soal pertama. Nanti Kak Iva akan bertanya pada salah satu adik. Nah, sekarang kalian semua kan nggak bisa interaksi ya sama Kak Iva, cuma bisa lihat layar. Nanti salah satunya nanti Kak Iva unmute. Nanti kalian berinteraksi sama Kak Iva. Untuk yang lainnya juga boleh untuk mencatat di kertasnya masing-masing. Boleh disiapin kertas, bolpen untuk menunjang pelaksanaan pembelajaran ini. Oke, udah siap? Kalau siap tunggu aja deh. Soal pertama ya. Oke, Kak Iva beri waktu 2 menit untuk memikirkan soal ini. 2 menit. Siapa? Kak, ini yang kemarin di itu kan ya? Aku udah jawab. Ya, yang di share. Udah jawab, Kak. Oke. Oke toh. Saya 1 menit lagi. Sudah menetapkan hatinya memilih pilihannya? Sudah. Kak Iva tanya yang pertama ya, mumpung ini Aisyah sedang online. Yang pertama belum saya mute. Kak Iva akan bertanya ke Aisyah. Aisyah, jawab pertanyaan Kak Iva ya. Yang pertama, di bawah ini yang tidak termasuk sumber hukum di Indonesia adalah? Aku C, Kak. Sumber hukum soalnya. Sumber hukum jawabannya C. Di bawah ini yang tidak termasuk undang-undang, putusan hakim, kebiasaan, kebijakan partai politik. Tapi bisa masuk norma. Iya, jadi jawabannya kurang tepat ya. Iya, D nggak sih Kak, kebijakan partai politik nggak sih? Ya, jawabannya D, kebijakan partai politik. Nah, ini pembahasannya. Jadi sumber hukum di Indonesia itu macam-macamnya ada 4. Yang pertama adalah undang-undang. Undang-undang itu seperti undang-undang dasar, peraturan pemerintah, undang-undang narkoba, terus apalagi ya? Peraturan presiden itu termasuk dalam undang-undang. Jadi ciri-ciri dari undang-undang itu adalah hukum tertulis. Semua undang-undang itu dibukukan. Semua undang-undang yang dibukukan disebut dengan hukum tertulis. Kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah hukum tidak tertulis. Kebalikannya dari undang-undang. Kebiasaan ini biasanya kita temui di norma-norma kesopanan, kesusilaan yang berada di masyarakat. Misalnya hukum kebiasaan, kita tidak boleh meludah di sembarang tempat. Itu kan nggak ada undang-undang tertulis di undang-undang dasar, tapi itu mengalir saja dalam masyarakat gitu.
Oke. Kecepatan? Enggak? Belum. Selanjutnya, Kak Iva. Kak. Ya? Ada yang ditanyakan? Enggak, Kak, enggak. Enggak. Apa Lanjut namanya? ya. Selanjutnya adalah traktat. Traktat ini adalah perjanjian internasional. Ada perjanjian bilateral dan multilateral. Kalau perjanjian bilateral itu terhadap 2 negara saja. Kalau perjanjian multilateral itu banyak negara atau lebih dari 2 negara. Dan yang terakhir adalah jurisprudensi. Jurisprudensi ini adalah merupakan keputusan hakim. Misal, tidak ada hukum yang mengatur tentang pemotongan pohon secara liar. Kasus itu belum ada hukumnya di undang-undang, sehingga para hakim itu merumuskan undang-undang tersendiri tentang hukuman tersebut. Seperti itu. Sudah paham? Boleh ditulis kalau mau ditulis. Kalau enggak, Di foto boleh? oh boleh difoto boleh. Kakak. Ya? Enggak, Kak. Oh iya, Kirim Kak Iva PPT belum semua. itu ya, menyelaraskan antara kebijakan partai politik. Jadi kebijakan partai politik itu tidak bersifat secara universal atau harus ditaati oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi kebijakan partai politik ini hanya untuk orang-orang tertentu atau partai politik tertentu. Jadi itu, jadi tidak bisa dikatakan sebagai sumber hukum di Indonesia. Gitu. Kakak. Ya? Kakak. Ya. Aku boleh minta email. Apa boleh nggak Kak kirimin PPT-nya ke email aku? Aku minta email aku. Oh iya, gampang lah. Gampang, nanti Kak Iva share ya di grup. Siap, makasih Kak. Oke, Kak Iva sekarang akan bertanya kepada siapa ya? Kepada Hanum. Halo Hanum. Yang kedua ya, Kak? Iya, yang kedua. Hanum kedengaran nggak? Yap. Oke. Yang kedua jawabannya A. Belum. Oh, ya. Ya, Kak Iva bacain ya. Pengertian norma adalah apa menurut Hanum? Aturan atau kaidah hidup yang dijadikan pedoman tingkah laku baik atau buruk dalam hidup masyarakat. Iya. Ah? Ada yang jawab selain itu? C. Nah, kalau kita garis bawah ini, ada tingkah laku baik dan buruk. Apakah ada aturan itu buruk dalam masyarakat? Kok kebalik ini? Enggak ya? Nggak tahu kok saya. Jawabannya adalah D. Serangkaian aturan yang diadakan agar kehidupan di lingkungan dapat berjalan dengan baik dan tertib. Yang nomor A ini mengecoh ya. Buruk. Nah, enggak ada yang namanya norma itu untuk menuju keburukan. Semuanya diatur untuk membuat masyarakat ini menjadi lebih baik. Ini penjelasannya. Tuh, norma itu dibedakan menjadi 4, yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, dan norma hukum. Norma agama sumbernya dari siapa? Yakni Tuhan Yang Maha Esa. Hukumannya yaitu dosa. Tuh. Selanjutnya norma kesopanan bersumber dari lingkungan masyarakat. Nah, norma kesopanan ini termasuk sumber hukum kebiasaan. Selanjutnya adalah norma kesusilaan bersumber dari hati nurani manusia. Semisal kita mencuri. Nah, penyesalannya itu kan pada diri kita sendiri. Itu namanya norma kesusilaan. Yang terakhir adalah norma hukum, bersumber dari produk hukum dalam suatu negara. Saya terima kasih, Hanum. Sekarang, Masya, halo. Masya. Ya. Kedengaran, Kak Iva? Kedengaran. Oke. Nomor 3 ya, Masya ya? Oke.
Nah, oke. Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 1 Ayat 2 ditegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini mengandung makna bahwasanya D. D. Benar. Jadi jawabannya adalah D. Kekuasaan negara berada di tangan rakyat. Ikut penjelasannya ya. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara, bukan raja dan bukan presiden. Tuh ya. Setiap kebijakan yang dibuat oleh presiden harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan rakyat Indonesia. Seperti itu. Lalu bagaimana Kak rakyat bisa berpartisipasi dalam membuat kebijakan? Salah satunya yang pertama melalui wakil rakyat. Kita kan punya wakil-wakil rakyat yang namanya DPR dan DPD. Tuh. Selanjutnya kita juga bisa berpartisipasi dalam menentukan kebijakan dalam suatu negara lewat petisi. Masya tahu nggak petisi itu apa? Enggak. Nggak tahu, nggak pernah dengar? Pernah sih. Nah, kalau dulu itu ada kayak galangan dana, stop undang-undang, undang-undang tentang KPK dibekukan itu. Nah, kita kan harus tanda tangan di salah satu web itu ya. Itu namanya petisi. Gitu. Yang terakhir adalah demo. Nah, ini nggak asing mungkin ya buat kamu. Demo. Demo itu salah satu dari action kita untuk mempengaruhi kebijakan dari pemerintah. Cuman dalam artian buruk atau anarki. Tapi nggak semua sih demo itu buruk. Ada yang bagus kalau sesuai dengan prosedurnya. Gitu. Paham? Pertanyaan selanjutnya, Gisel. Halo. Dengeran Gisel? Dengar. Oke. Ada yang mau nyatet nggak? Atau lanjut? Lanjut ya? Oke Gisel. Perhatikan pernyataan berikut. Yang pertama, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Yang kedua, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Anak. Yang ketiga, Komisi Penyiaran Indonesia. Yang keempat, Komnas Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang kelima, Komisi Pemilihan Umum. Dan yang keenam, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Dari pernyataan di atas yang termasuk lembaga perlindungan penegakan hak asasi manusia di Indonesia ditunjukkan dengan nomor berapa? C. Apa? C. C. C berarti 1, 2, 4, 6. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya C, 1, 2, 4, dan 6. Kalau Komisi Penyiaran Indonesia itu untuk bertujuan apa? Pers. Tahu pers nggak? Berita, media massa yang ada di sosial media itu salah satu dari pers. Kalau Komisi Pemilihan Umum itu ditujukan untuk pemilu. Nah, pemilihan umum. Jadi gitu. Hak asasi manusia itu banyak. Ada hak hidup, hak menyatakan pendapat, hak memperoleh pendidikan, dan sebagainya. Itu semua dilindungi oleh badan yang namanya Komisi Penegakan HAM. Gitu. Oke, lanjut ya. Selanjutnya, Kanza sudah tak ya? Belum. Kanza, halo. Halo, Kak. Oke, Kanza, nomor selanjutnya ya. Kemerdekaan mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan pendapat secara A. Bebas bertanggung jawab. Kenapa kok jawabannya itu?
Kalau mau mengemukakan pendapat kan harus bisa bertanggung jawab, Kak. Oh iya benar, kalau mengemukakan pendapat harus bertanggung jawab. Benar. Jawabannya adalah bebas bertanggung jawab. Di setiap warga negara Indonesia itu boleh untuk mengeluarkan pendapat di muka umum. Namun harus tetap bertanggung jawab seperti yang dikatakan Kanza. Gimana sih Kak bertanggung jawab? Tidak boleh menyinggung suku, ras, agama, dan apa satunya? Hak orang lain. Antar golongan. Jadi kepanjangan dari SARA adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Serta tidak boleh menyinggung hak orang lain. Tuh. Oke, paham? Boleh dicatat? Saya lanjut. Belum. Besok. Oh, karena banyak akhirnya. Dibuat yang percakapan. Oke. Pelajaran selanjutnya ya. Maria Diandra. Andra, di sana terang benderang ya? Enggak, habis hujan. Habis hujan? Ini hujan terus. Ya, habis Andra di mana posisinya ini? gelap. Di Malang. Oh, di Malang. Oke. Andra, pelajaran soal selanjutnya ya? Undang-Undang 1937. 37. 37? Serius? Undang-Undang 1945 memberikan peluang kepada anggota MPR untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 1945. Hal ini diatur dalam pasal 37 ya katamu. Kita lihat. Hai. Keren lah babnya. Tengkorak. Oh enggak. Sebentar ya. Babnya enggak. Wait. 37. Oke. Tuh. SMP parents ini dah. Udah gitu Kak. Oke. Bentar ya. Ngantuk. Sama gini mengantuk. Oke, jawabannya adalah pasal 37. Sore-sore ngantuk ya, Tare. Pasal 37. Ya Allah. Tak mutegi kok bisa. MPR boleh merubah pasal undang-undang dengan syarat yang pertama diajukan sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR. Jadi harus diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 jumlah anggota MPR. Selanjutnya, bagian yang akan dirubah harus jelas. Kalau mau merubah pasal tentang hak asasi manusia, ya kita harus jelas pasal mana, ayat berapa, perihal apa, itu semua harus jelas. Kayak gitu. Yang ketiga, dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota. Saat rapat pleno, semuanya minimal sekurang-kurangnya 2/3 jumlah dari MPR harus hadir. Setelah semua hadir, keputusan itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 dari anggota. Nah, kenapa Kak kok harus plus 1? Kalau seimbang tidak dapat dibuat suatu keputusan. Nah,
Oke, undang-undang itu boleh diamandemen semuanya, kecuali bentuk negara Republik Indonesia. Diamandemen itu, Dek, artinya dirubah. Jadi semua undang-undang itu boleh dirubah, kecuali pasal yang berisi tentang bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Lalu pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga tidak boleh dirubah. Indonesia sudah 4 kali melakukan amandemen yang awalnya pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Kalau mau ada yang ditanyakan bisa klik itu ya, ajukan pertanyaan itu ada, raise your hand, ada kayaknya. Kalau mau. Bagaimana Andra? Halo Andra. Hilang dia. Oke. Selanjutnya ya, Kak Iva akan bertanya kepada apa ya? Made? Halo? Halo Made? Dengeran? Oh, kayaknya. Kak Iva tanya siapa ya selanjutnya ya? Syafira Nashwa, Syafira Jannati. Nah, halo. Halo, Kak. Nah, Syafira Jannati dipanggil siapa? Nashwa. Iya, Kak. Oke, Nashwa. Coba pertanyaan ini ya. Kebijakan politik luar negeri Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya apa? C. Serius? B. D. Indonesia tidak ikut serta dalam menangani sengketa. Indonesia ikut aktif. Apa jawabannya? Indonesia ikut aktif. B. B, benar. Jawabannya B. Indonesia ikut aktif berusaha menciptakan ketertiban. Ya, Mas. Adiknya siapa ya? Aduh, Adikku ya. Oke, ini artinya ya. Indonesia itu harus ikut aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Jadi asas dari politik luar negeri Indonesia itu bebas dan aktif. Kenapa kok dikatakan bebas? Bahwasanya Indonesia tidak memihak pada salah satu blok. Blok barat dan blok timur. Dan aktif Oke, Kak Iva jelasin dikit ya. Indonesia aktif dalam menciptakan ketertiban dunia. Oke, adik-adik, kita istirahat bentar ya. Nanti Kak Iva bagi link lagi untuk melanjutkan soal selanjutnya, ya. Ya. Oke. Oke. Lupa guys. Istirahat. Gila.